بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال شيخ الإسلام، berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tadi perkataan Nawawi rahimahullah, sekarang perkataan Syekhul Islam. Sebelumnya dia nukil perkataan Ibnu Arabi, agar kita tidak memahami bahwasanya ini perkataan pengarang kitab ini saja, bukan. Ini perkataan para ulama dari mazhab ke mazhab. Disebutkannya tadi perkataan yang pertama Nawawi dari mazhab Syafi'i. Disebutkan perkataan Ibnu Arabi dari mazhab Maliki. Disebutkan perkataan Syekhul Islam sekarang dari mazhab Hambali. Artinya bukanlah perkara bid'ah yang dikarang-karang. Sudah tiga ulama mazhab dia sebutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-shawabul ladzi 'alaihi jumhurul ulama, yang benar dan inilah pendapat kebanyakan ulama, anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala jannah, ma'nahu anna man ahsa 99 min asma'ihi dakhala jannah. Bahwasanya makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yang menghitungnya masuk surga, yaitu pengertiannya, tafsirnya adalah barang siapa yang berupaya untuk menghitung, memahami, beribadah dengan 99 nama Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan masuk surga. Laisa muraduhu annahu laisa lahu illa 99 illa 99 isman. Bukanlah artinya Allah hanya memiliki 99 nama saja. Fa innahu fil hadits al-akhir alladhi rawahu Ahmad wa Abu Hatim, dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Hatim al-Busti fi sahihi, dalam kitab sahihnya, yakni sahih Ibnu sahih, dalam kitab sahihnya, as'aluka bi kulli ismin huwa laka, as'aluka ya Allah, aku bermohon kepadamu dalam hadis ini dengan semua nama yang milikmu, samaita bihi nafsaka, yang kau berikan nama dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabika. Ini yang pertama disebutkan adalah nama-nama ya Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya, dalam Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqika. Ini yang kedua, nama-nama yang pernah Allah ajarkan kepada makhluknya, yang tak tertera, boleh jadi dalam Quran maupun sunnah. Au ista'tharta bi ilmil ghaib indaka. Ini yang ketiga, nama-nama yang benar-benar hanya engkau yang mengetahuinya, kau simpan dalam ilmu gaibmu. Ada tiga bentuk nama Allah, nama yang dia ajarkan dalam Quran dan dalam sunnah, nama yang diajarkan kepada sebagian makhluknya, tak tahu kita siapa makhluk tersebut, apa nama tersebut. Yang ketiga, nama yang hanya dia semata yang tahu dalam ilmu ghaib di sisinya. Di antara makhluk yang diajarkan nama-nama yang tak ada pada makhluk lain adalah apa-apa yang diajarkan Allah kepada nabinya kelak, kapan? Di padang mahsyar. Para nabi-nabi sebelum Rasulullah tak tahu nama-nama tersebut, tapi Allah beritahu kepada nabinya, dan dia tidak beritahukan kepada semua nabi. Jadi apa inti daripada hadis ini? Menyebutkan nama-nama Allah, dialah pemilik nama. Dan nama-nama nama yang begitu besar, nama yang mulia. Ada yang dia beritahukan kepada makhluknya, ada yang diberitahukan dalam kitabnya, ada yang disimpan dalam ilmu gaib di sisinya, agar dengan nama-nama ini, pengetahuan tentangnya, kita beribadah dengannya. Apa intinya doa ini? Antaj'al Qur'anal 'azima rabi'a qalbi. Allah, jadikanlah Quran ini sebagai penyubur hatiku. Itulah namanya muqaddimah dalam doa, dalam bentuk tawassul. Kita bertawassul, berperantara kepada Allah bukan hanya dengan satu nama, tapi dengan semua nama. Dan kita disuruh bertawassul dengan nama-nama Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang begitu indahnya, berdoalah dengannya. Maka ini kita berdoa dengan semua nama-nama Allah, baik yang kita ketahui dalam Quran dan dalam sunnah, baik yang hanya Allah mengetahuinya, baik yang Allah akan ajarkan atau telah ajarkan kepada sebagian makhluknya. Dengan semua nama tersebut kita bermohon kepada Allah agar Allah menjadikan Quran penyubur hati kita. Kemudian wa nura sadri, agar Quran menjadi cahaya dalam hati kita, cahaya yang menerangi hati daripada kegelapan syahwat dan kegelapan syubhat. Hati kita ini banyak dalamnya kandungan-kandungan penyakit, walaupun semuanya merujuk pada dua jenis penyakit. Ada penyakit syahwat, syahwat kepada dunia dengan gemerlapnya, syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada jabatan, kedudukan,
Syahwat ingin tenar dikenal manusia, banyak syahwat dalam diri kita ini. Dan yang kedua adalah syubhat, kejahilan kita dalam memahami agama. Ya. Ini semua penyakit kita bermohon agar Allah sembuhkan dengan Quranul Karim. Dia menjadi cahaya dalam hati kita. Karena cahaya bukan hanya cahaya yang hissi yang kita rasakan sekarang, bahwasanya kita sekarang bisa baca karena ada cahaya. Ini cahaya hissi. Ada cahaya ma'nawi yang tak terlihat dengan mata, tapi ada. Subhanallah. Itulah cahaya ma'nawi. Ya. Kembali kepada lanjutan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut oleh Syekhul Islam, semoga engkau ya Allah menjadikan Quran sebagai penyubur hatiku, menjadikan Quran cahaya bagi hatiku ini atau dadaku ini. Wajala huzni, kau jadikan Quran ini yang menghilangkan segala macam kesedihanku. Huzn, al-huznu adalah segala macam bentuk kesedihan atas masa lalu yang telah terlepas dari kita, yang tak terpenuhi. Itu namanya huzn. Kalau dulu aku seperti ini, tak akan mungkin seperti ini keadaanku. Kalau dulu aku nggak ke Batam, nggak akan hancur hidupku ini. Ini gara-gara aku ke Batam lah hancur. Kenal dengan si fulan, hancur hidupku. Kenal si fulana, hancur hidupku. Ini namanya apa? Huzn, kesedihan masa lampau. Ya. Dan hidup kita akan melalui masa-masa yang tak menyenangkan tentang masa lampau, berupa keinginan yang tak terwujud, cita-cita yang tak tercapai. Ya, beda keinginan dengan apa yang realita kita dapatkan. Kita inginkan kebahagiaan, ternyata dapat kecelakaan dan seterusnya. Ini namanya huzn. Dan kita bermohon kepada Allah agar huzn ini dihapuskan. Kita bermohon dengan semua nama-namanya, karena hidup dalam huzn ini sungguh menjadi petaka bagi orang hidup dalam huzn, hidup dalam kesedihan masa lampau, hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Bahaya, ini petaka, musibah. Ini akhirnya membuat dia traumatik. Tak maulah aku lagi nikah sama suku ini. Kenapa? Bahaya suku ini. Hancur hidupku dengannya. Trauma dia. Padahal bukan masalahnya di suku. Ya, masalahnya di individu. Banyak suku-suku yang baik-baik juga. Ya, ini namanya huzn. Ya, yang tak boleh orang hidup dengan masa lampau. Kalau hidup dengan masa lampau, akhirnya tak bisa keluar daripada masa lampau dia. Tak pernah maju dalam rundung kesedihan terus-menerus. Ya. Dengan apa dihilangkan? Dengan berdoa kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, dengan seluruh nama-namanya yang dia miliki. Berikutnya, wa dhahaba ghammi. Dan agar Allah menghilangkan segala macam kegalauanku. Al-ghammu adalah kegalauan masa kini. Ahzan atau huzan, kegalauan masa lampau. Dan orang hidup dalam 3 kegalauan. Ada yang galaunya masa lalu. Kalau teringat terkenang, ya Allah, memang jeleklah takdirku ini dahulu. Yang namanya apa? Huzn. Yang kedua namanya gham. Al-ghammu adalah kegalauan masa sekarang. Keluar dari rumah kemana-mana, masukkan lamaran ditolak, tak tembus. Dari perusahaan ke perusahaan, jalan kakinya sampai menjadi bagaikan tapak sendal karena tebalnya. Jalan ke sana kemari, ditolak, tak ada kerjaan. Mau berusaha tak ada modal. Ya. Galau, kegalauan masa kini itu namanya adalah gham. Bentangkan dari pagi, ya jualan tak laku-laku. Hujan turun seharian, galau. Cemana besok? Ya. Jatuh tempo. Motorku besok jatuh temponya. Ya, nanti malam rumahku jatuh temponya. Pusing kepala, galau. Besok pagi ini, pagi-pagi datang debt collector ini. Jam 7 datang dia. Aku harus hilang jam 5. Jam 5 pagi subuh, lari dia. Datang debt collector, tak ada. Ini kegalauan masa kini. Subhanallah. Namanya apa tadi? Ghammun. Kita berdoa agar Allah hilangkan kegalauan masa kini. Ya, hidup nggak usah galau-galau aja, jalan terus. Ya, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kegalauan masa akan datang, namanya adalah hammun. Bagaimananya besok hidupku ini? Bagaimana?
ekonomi ke depan ini. Kayaknya porak-poranda ekonomiku ini. Udah mulai satu persatu gulung tikar usahaku, di sana tutup, sini tutup. Banyak kali pesaing, petarung, habis ini kayaknya udahlah. Kayak gini mati aja lah. Ini namanya apa? Hammun. Kita berdoa agar Allah hilangkan semua penyakit-penyakit hati kita ini. Segala macam kegalauan masa lalu, masa sekarang akan datang dengan nama-namanya yang dia miliki, agar Allah hilangkan semua ini dengan Qur'anul Karim. Ya. Wa thabata fi sahihi, dan dalam hadis yang sahih terdapat ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudih, Nabi itu pernah berkata dalam sujudnya dalam bentuk doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Wahai Tuhan, aku berlindung ya dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu. Allah punya sifat ridha dan Allah punya sifat murka. Maka kita bermohon kepada Allah sebantar dengan sifat ridhanya agar Allah jauhkan daripada kita kemurkaannya. Ya. Sebagian orang mengetahui sifat Allah hanya 7 sifat. Sebagian orang meyakini Allah hanya punya 12 sifat atau punya 20 sifat. Tapi tidak seperti itu realitanya. Allah memiliki sifat yang banyak. Di antaranya adalah sifat ridha, di antaranya adalah sifat murka. Dan itu sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tak punya sifat murka kepada makhluk yang melakukan berbagai macam bentuk kejahatan, kufur kepadanya, mengatakan dia punya anak, dia punya bini. Allah tak murka, ya Tuhan tak sempurna. Ya. Pasti dia punya sifat kemurkaan. Hamba-hamba yang menentangnya, menentang nabinya, dia diam-diam tak murka, tak layak menjadi Tuhan. Tak sempurna. Dengan itulah ini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat murka dan sifat ridha. Ya. Sebagaimana makhluk yang tak punya sedikit pun sifat marah, itu bukan makhluk namanya. Batu. Istrinya dicuel-cuel orang, senyum aja. Ini batu ini. Anak gadisnya diganggu orang, diam saja dia. Batu. Ya. Subhanallah. Yang tak punya sifat murka adalah benda-benda mati. Orang hidup harus punya sifat murka. Dengannya dia membela kehormatan dirinya, keluarganya, hartanya, usahanya. Ya. Kemudian lanjutkan perkataan Syekhul Islam, wa bi mu'afatika min uqubatika. Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dengan keselamatan yang kau berikan kepadaku, agar jangan kau jatuhkan kepadaku hukumanmu. Ya, dalam hidup ini kita butuh sekali namanya adalah al-afiyah. Al-afiyah dalam bahasa Arab adalah keselamatan daripada min kulli makruh, keselamatan daripada segala yang kita tak sukai, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, namanya al-afiyah. Selamat daripada penyakit, selamat daripada mara bahaya, namanya al-afiyah. Ya, selamat daripada fitnah agama, selamat daripada fitnah dunia. Itulah kedua-duanya inti daripada keselamatan. Al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Tuhanku, aku bermohon kepadamu al-afiyah. Inilah mana al-afiyah, keselamatan dari segala yang kita tidak sukai. Ya. Jadi wa bi mu'afatika min uqubatik, aku bermohon ya Tuhan, ya denganmu, ya bi mu'afatika, agar kau limpahkan kepadaku keselamatan dan tak kau datangkan kepadaku hukumanmu. Wallahi, kalaulah Allah datangkan kepada kita hukuman dengan dosa yang kita lakukan, mungkin tak ngaji lagi kita di sini, udah habis kita. Ya, tapi karena rahman-Nya Allah, dia beri kita tangguh, dia beri kita tunda. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan masa lalu kita, jahat-jahatnya kita ini, karena tak tahu aja, nampaknya baik-baik di hadapan sesama kawan. Banyak yang Allah tahu, tapi Allah berikan kepada kita kemaafan, al-afiyah. Andai kata dia tiap kali kita bersalah dihukumnya, tak ada yang ngaji satu ekor pun lagi sini. Udah habis, ada yang jegang kena listrik, tertabrak mobil, sambar, geledek. Subhanallah, tapi Allah berikan kepada kita maafnya. Kemudian, ya, wabika minka, ya Allah, keberlindungan dengan dirimu, hai Tuhan, dari segala macam kehendak-kehendak dirimu pula. Ya. Yang tidak
menyenangkan. Subhanallah. Wa bika minka. Ya Allah, aku berlindung denganmu, ya, darimu, denganmu, darimu, bika minka. Aku berlindung denganmu ya Tuhan, darimu. Maksudnya apa? Ada segala macam tumpahan azab, tumpahan laknat, tumpahan hukuman, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, dari dirinya. Subhanallah. Kemudian la uhsi thana'an 'alaika, ya Allah, aku tak mampu memujimu, memujamu kama athnaita 'ala, sebagaimana engkau memuji dan memuja dirimu. Ini menunjukkan kita tak akan mungkin sanggup memuji Allah dengan sempurna. Hanya Dia yang mampu mengetahui pujian-pujian bagi dirinya, nama-namanya. Fa akhbara, Nabi memberitahukan annahu la yuhsi thana'an 'alaihi, bahwasanya dia Nabi tak mampu memuji Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Walau ahsa jami' asma'i la ahsa sifatihi kullaha. Sekiranya lah ya Nabi mampu yakni mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, pasti Nabi akan pula mengetahui semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nama mengandung sifat. Tatkala kita tak mampu mengetahui seluruh nama Allah, maka kita pun tak mampu mengetahui berapa banyak sifat Allah. Tuhan yang hanya punya 7 sifat, aduh, subhanallah. Tuhan yang hanya punya 13 sifat, Tuhan yang hanya punya 20 sifat, geleng-geleng aja nah. Karena geleng-geleng bahasa yang paling ringan. Aduh, Allahu Akbar. Tuhan kita memiliki sifat yang banyak, sebanyak nama-namanya. Karena setiap nama mengandung sifat. Alangkah miskinnya ketika Tuhan dibatasi dengan sekian sifat, manusia pula yang batasinya. Subhanallah. Ini adalah orang-orang yang sok tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia batasi sifat-sifat Allah. Allah, kau punya 20 sifat, kau punya 7 sifat. Ini yang banyak. Oh, itu bukan sifatmu ya Allah Tuhan. Itu bukan sifatmu, tapi kehendakmu untuk berbuat ihsan, bukan ridha. Tak layak engkau punya sifat ridha, tak layak engkau punya sifat cinta. Inilah orang-orang yang lebih pandai. Bahasa Indonesianya pandai. Kita menyebutkannya lebih pandai daripada Tuhan. Maksudnya, ya. Sementara Allah mengatakan, "Qul a antum a'lamu amillah." Katakan, apakah kalian lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala? Kayak presiden aja ada penterjemah resmi menafsirkan perkataan presiden. Dia penterjemah resmi menafsirkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Hebat orang ini. Siapa yang tunjuk engkau? Kami tak pernah tunjuk engkau. Subhanallah. Ya. Fakana yuhsi tsanaa alaih. Ya. Lianna sifatihi innama yu'abbiru anha bi asma'i. Andai kata tahu semua nama-nama Allah, pasti dia akan pandai pula ya memuji Allah SWT dengan semua nama-nama tersebut. Ya, kemudian dia pandai pula mengetahui segala macam sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Karena seluruh sifat-sifat Allah itu akan dapat terlahir daripada semua nama-namanya.